Halo sahabat tech, membuka tahun 2019, Oppo memperkenalkan smartphone terbarunya di Indonesia. Meski tahun 2019 belum lama dimulai, tapi Oppo nggak segan untuk memperkenalkan smartphone terbarunya atau flagship terbarunya yang disebut Oppo R17 Pro. Kehadiran Oppo R17 Pro juga sekaligus menandai kembalinya Oppo seri R di Indonesia setelah sebelumnya vakum sekitar 2 tahun. Nah, apa saja fitur menarik dari Oppo R17 Pro? Keep stay di YouTube Tech ID. Oppo R17 Pro menjadi pembuktian bagi Oppo untuk move on dari merek yang selama ini dikenal sebagai jagoan selfie. Nah, smartphone ini sendiri menawarkan 3 kamera belakang, prosesor yang kuat, fingerprint di layar, dan pengisian super cepat atau disebut SuperVOOC. Seperti flagship lainnya, Oppo R17 Pro juga punya bodi yang memikat dengan sentuhan gradasi warna biru keunguan. Saat digarpa cahaya, gradasi warnanya tampak menonjol dan memberi kesan premium. Layar Oppo R17 Pro membentang 6,4 inci yang terlindungi oleh Gorilla Glass 6. Jadi saya nggak begitu takut layarnya lecet-lecet ketika menyimpannya di dalam tas. Sayangnya, kamera belakangnya agak menonjol, jadi cukup rentan terkena benda lain, apalagi kalau sahabatnya kurang hati-hati menyimpannya. Karena layarnya yang lega, saya jadi betah menonton video dan hiburan lain di ponsel ini. Apalagi layarnya AMOLED beresolusi Full HD. Jenis layar ini mampu memunculkan kontras dan warna yang apik serta nyaman dipandang mata. Teknologi pemindai sidik jarinya ditempatkan di dalam layar sehingga tampilan Oppo R17 Pro lebih lega. Karena ruang yang biasanya digunakan untuk pemindai sidik jari di depan ponsel dimanfaatkan untuk memperluas layar. Saya sudah mencoba pemindai sidik jari Oppo R17 Pro. Ketika dicoba, kinerjanya cukup baik. Hasil animasinya juga tampak canggih. Gak cuma berinovasi pada sensor sidik jarinya, sensor kamera Oppo R17 Pro juga berevolusi, utamanya pada 3 kamera belakang yang punya resolusi 12 megapiksel, 20 megapiksel, dan 1 lensa 3D stereo kamera untuk memberikan efek augmented reality. Sayangnya, fitur kamera 3D-nya itu belum diaktifkan di Oppo R17 Pro yang dirilis di Indonesia. Oppo R17 Pro punya tagline Size the Night, artinya ponsel ini sanggup menangkap cahaya di malam hari. Saya sudah mencoba kameranya dengan mengabadikan aktivitas Jakarta di malam hari. Nah, gimana hasilnya? Saat pengambilan gambar menggunakan mode night, shutter speed-nya memang terasa agak lambat beberapa detik sih. Tapi ini memang cara AI di Oppo R17 Pro untuk mengoptimalkan pengambilan cahaya saat malam hari. Hasil akhirnya, gambar tampak jernih dengan detail yang terlihat cukup tajam. Meskipun sumber cahayanya remang-remang, hasil gambarnya bisa diabadikan dengan baik. Yang paling mengesankan adalah efek noise pada gambar yang mampu diminimalisir. Gak hanya saat merekam foto, hasil kameranya yang tajam juga berlaku ketika Oppo R17 Pro digunakan untuk merekam video di malam hari. Selain itu, Oppo R17 Pro juga mampu menangkap video 4K maupun slow motion. Uniknya, fitur slow-mo diproses pasca pengambilan video, jadi saya bisa memilih adegan manapun yang mau diperlambat sehingga tampak dramatis. Kamera Oppo R17 Pro didukung dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dengan begitu, kameranya bisa mengenali objek, kemudian pengaturannya otomatis menyesuaikan objek tersebut. Meski kamera belakangnya sudah optimal, Oppo tetap tidak melupakan identitasnya sebagai si selfie expert. Oleh karenanya, Oppo R17 Pro mengusung kamera depan dengan resolusi 25 megapiksel. Seperti ponsel-ponsel selfie expert Oppo yang lain, R17 Pro mampu menawarkan kualitas selfie papan atas. Efek bokehnya juga sangat rapi baik dalam kondisi cahaya terang maupun minim. Selain berinovasi di sektor kamera, Oppo R17 Pro juga membuktikan ketangguhannya dalam hal performa. Untuk mengetahui keandalan performanya dalam penggunaan sehari-hari, kami mengukurnya dengan aplikasi benchmark sintetis seperti PCMark 10. Kombinasi Snapdragon 710, GPU Adreno 616, dan RAM 8GB menjadikannya enteng dalam menjalankan tugas-tugas biasa. Skor PCMark Oppo R17 Pro mencapai angka 6532.
Selanjutnya, kami uji dengan aplikasi 3D Mark untuk mengetahui ketangguhannya dalam rendering grafik 3D. Hasil pengujian 3D Mark Slingshot, Oppo F17 Pro meraih skor 2.642 poin. Kemudian untuk Slingshot Unlimited, skornya 2.755 poin. Untuk menguji ketangguhannya dalam bermain game, kami mengujinya dengan aplikasi Gamebench. Game yang saya mainkan di Oppo R17 Pro adalah Asphalt 9. Selama 1 jam pengujian, rata-rata frame rate-nya mencapai 29 fps. Tak ada sendatan atau lagging yang saya alami. Ini mungkin karena efisiensi dalam penggunaan prosesor dan RAM-nya. Hasil pengujian Gamebench menunjukkan rata-rata penggunaan RAM-nya hanya 1 GB. Jumlah ini terbilang kecil mengingat RAM Oppo R17 Pro mencapai 8 GB. Meski begitu, setelah bermain game selama 60 menit, baterainya yang berkapasitas 3700 mAh terkuras 25%. Hasil uji PC Mark pun menunjukkan angka ketahanan baterainya mencapai 8 jam 4 menit. Kurang tahan lama sih menurut saya. Solusinya, Oppo membenamkan teknologi SuperVOOC. Proses charging dengan charger bawaan hanya butuh waktu 29 menit dari kapasitas baterai 14% ke 100%. Catatan lainnya, meskipun cepat, temperatur tertinggi saat isi ulang hanya 37 derajat Celcius. Suhu ini terhitung normal dan aman. Soal harga, Oppo F17 Pro dibanderol sekitar 9 jutaan. Smartphone ini udah masuk kelas premium sih. Nah, kira-kira dengan sejumlah spesifikasi tadi, sahabatnya tertarik nggak sama Oppo F17 Pro? Apa sih fitur yang bikin kalian tertarik? Share jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya. Nantikan review gadget dan smartphone lainnya di YouTube Tech ID.